Perkenalkan, nama saya Irfanika Yudavindra dengan NIM terakhir dengan NIM 212111171 kelas S3E. Di sini saya ingin membacakan kaidah dari 6 sampai 19 untuk tugas UAS kaidah usul fikih. Yang pertama, kaidah yang ke-6. Kaidah al-ijtihad la yunkatlu bil ijtihad. Ijtihad yang satu tidak dapat dikalahkan dengan ijtihad yang lainnya. Dalil dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Artinya, contoh, jika ada seseorang yang bingung menentukan arah kiblat untuk mengerjakan sholat, lalu dia sudah berusaha mencarinya dengan cara bertanya atau melihat tanda-tanda lainnya, akan tetapi dia masih bingung dan belum bisa menentukannya. Lalu dia sholat dengan hasil ijtihad tersebut. Kemudian setelah itu nampaklah baginya bahwa yang dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Kaidah pengecualian. Terjadi persengketaan antara Adi dan Ari mengenai seekor sapi. Masing-masing mengaku sebagai pemilik sapi meski tidak ada yang mempunyai saksi atau bukti. Karena sapi tersebut berada di tangan Adi, akhirnya hakim memutuskan bahwa sapi tersebut adalah milik Adi. Keputusan itu berdasarkan patokan umum bahwa dakhil Adi dimenangkan atas kharij Ari. Setelah keputusan dibuat, Ari mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sapi tersebut miliknya. Berdasarkan kaidah ini, hukum atas kharij adalah berdasarkan saksi, maka hakim dapat mengubah keputusan dan memenangkan Ari sebagai pemilik sapi. Kaidah ke-7. Kaidah ijtama'al hulalu wal haramu gulibal haram. Apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Dalil dalam hadis ini, Nabi SAW tidaklah perkara halal dan haram, namun berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Contoh, seekor anjing berhubungan intim dengan seekor kambing betina, lalu lahirlah anak, maka anaknya tersebut dihukum najis dan tidak boleh dimakan. Kaidah pengecualian. Kasus penggemukan ternak hewan dengan bahan-bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang haram. Akan tetapi jika ternak tersebut hanya sekedar pernah memakan atau pernah meminumnya yang haram, maka status hukum mengkonsumsi daging atau air susunya adalah halal, sekalipun sesuatu yang haram tersebut sudah bercampur dengan daging dan susunya. Kaidah ke-8. Al-ijsaru bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbud. Sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Dalil firman Allah Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka itu sahabat Ansor, mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contoh, memberi minum orang yang haus. Syaikh Yasin Al-Fadani menjelaskan bahwa mendahulukan orang yang kehausan yaitu dengan air, dan orang yang kehausan ini adalah orang yang kesulitan dan dilindungi. Sama saja entah ia muslim, kafir, zimmi atau kafir mu'ahad. Wajib itsar atas orang yang menemukan air dan ia tidak sedang membutuhkannya. Kaidah pengecualian. Jika seseorang memiliki air yang hanya cukup buat berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan
air itu pada orang lain agar orang lain bisa berwudu, sementara ia tayamum. Yang disunahkan adalah dia menggunakan air itu untuk berwudu. Biarkan orang lain tayamum, kecuali jika ada orang lain yang membutuhkan untuk minum karena kehausan, maka ia sebaiknya memberikan air itu padanya dan ia bisa bersuci dengan tayamum. Kaidah ke-9. At-tabi'u tabi'i. Pengikut itu adalah mengikuti. Artinya, sesuatu yang mengikuti kepada yang lain maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dalil. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Contoh, penguasa tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat sekalipun sah makmum di belakangnya, karena hanya makruh saja. Dalam hal seperti ini, penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan. Kalau tidak, akan mendorong orang gampang dan ringan memandang hal-hal yang makruh. Kaidah pengecualian. Barang siapa yang menjual pohon kurma ketika sedang berbunga dan sudah dikawinkan, maka buahnya milik penjual, kecuali apabila pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut juga ikut dalam akad jual beli. Kaidah ke-10. Tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bil al-maslahah. Tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalilnya yaitu sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 58. Contoh, soal pembagian zakat. Seseorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene lebih membutuhkan. Kaidah ke-11. Al-hudud tasqutu bi al-syubhat. Hukuman-hukuman had itu bisa gugur karena syubhat tidak jelasan, yaitu dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah tersebut serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang-barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Quran Surat At-Talaq nomor 65 ayat 1. Contoh, seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya dalam keadaan seperti ini. Seseorang tersebut tidak boleh diberi saksi hukum had atau minuman keras. Letak kesyubhatannya adalah karena ada kemungkinan bahwa seseorang itu dipaksa orang lain atau mukrah untuk minum, atau memang terpaksa mudatar sebab tidak ada air sama sekali, atau karena ia tersalah mukati. Dalam mengambil minuman, letak kesyubhatan lain adalah bahwa terkadang bau khamar itu sama dengan bau minuman halal lainnya setelah melalui proses dalam perut seseorang. Ini semua adalah termasuk syubhat yang tidak boleh dikenakan sanksi hukum had minuman keras. Kaidah pengecualian. Kasus seseorang muslim yang membunuh seseorang kafir zimmi, kemudian wali kafir zimmi tersebut membalaskan dendam dengan cara membunuh pria muslim tersebut. Dalam kasus ini, wali zimmi yang telah membunuh pria muslim tersebut tetap dihukum had, karena sekalipun ada syubhat
hilaf dari mazhab Hanafi yang memperbolehkannya, namun syubhat tersebut sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menggugurkan had. Kaidah ke-12. Kaidah al-huru la yadkhulu tahtal yad. Al-huru la yadkhulu tahtal yad. Orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalil dalam surah Ali Imran ayat 26, artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau hendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh, laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin, karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Kaidah pengecualian. Apabila yang dikurung adalah hamba-hamba saya dan mati yang tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus seperti itu terjadi, maka wajib membayar ganti rugi. Dan apabila orang yang mengurung tersebut wajib menanggung kemanfaatan 7 hamba sahaya tadi selama ada dalam kurungan, seandainya ia tidak dapat memenuhinya. Kaidah ke-13. Kaidah al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalil oleh Ali Imran Jalaluddin Asyuyuti dalam sebuah karangan beliau mengutip pernyataannya dari Imam Al-Zarkashi sebagai berikut. Artinya, berkatalah Al-Zarkashi, batasan dalam kaidah ini termasuk pada sesuatu yang wajib, haram, dan makruh. Contoh, wajib menutup lutut dan pusat yang merupakan batasan bagi aurat laki-laki dalam sholat, karena sebagaimana aurat di antara pusat dan lutut itu wajib ditutupi, begitu juga bagian pusat dan lutut itu sendiri yang membatasinya, maka wajib juga ditutup. Kaidah pengecualian. Kaidah ini tidak diperdapatkan pengecualiannya pada segala cabang masalahnya, melainkan hanya ada salah satu kasus, yaitu tentang haramnya menyetujui istri dari jalur belakang atau dubur. Maka dalam hal ini yang diharamkan oleh syara' adalah dubur. Istri yang mempunyai pembatas, yaitu pantatnya, namun syara' tidak mengharamkan kepada sang suami jika bersenggama dengan pantatnya saja. Kaidah ke-14. Idzat tamama amironi min jimsin wahidillam yahtalif maksuduhuma adhala ahaduhuma fila khari ghaliban. Apabila berkumpul 2 perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Maksudnya, apabila 2 perkara itu jenis dan tujuannya sama, maka cukup dengan melakukan salah satunya. Dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seseorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrah itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contoh kaidah,
Barang siapa melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal pada hari-hari yang disunahkan berpuasa seperti puasa hari-hari Bid, maka ia akan mendapatkan pahala 2 puasa sunnah tersebut, yaitu puasa sunnah Syawal dan puasa hari-hari Bid. Kaidah pengecualian. Berniat mengalahkan musuh ketika jihad dengan cara menebang perpohonan mereka. Hal ini pernah dilakukan Nabi ketika perang Khaybar, padahal menebang pohon merupakan larangan ketika berperang. Ini terjadi karena hal itu dipandang sebagai salah satu strategi mengalahkan musuh. Kaidah ke-15. Kaidah a'malul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkannya lebih baik daripada mengabaikan perkataan itu. Dalilnya, membuat dasar itu lebih utama daripada memperkuatnya. Contoh, seseorang yang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta itu harus diberikan kepada cucu-cucunya tersebut, karena cucu termasuk anak dalam arti majas. Kaidah pengecualian. Jika sulit memberlakukan suatu ucapan, maka ucapan tersebut tidak dapat diberlakukan. Contoh, seseorang menuduh orang lain memotong tangannya padahal tangannya masih utuh. Kaidah ke-16. Al-Kharaj bidamam. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Kaidah ini menurut Muhammad Bakar Ismail berkaitan dengan seseorang yang telah memanfaatkan barang-barang yang telah dibelinya dan dia harus menanggung kerusakan atas barang-barang yang telah dibelinya tersebut. Dalil. Seseorang pria membeli seseorang budak dan tinggal bersamanya sebagai kehendak Allah. Kemudian ia menemukan dia cacat. Maka ia menuntut kepada Nabi, semoga Allah dan semoga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah dan ia kembali kepadanya, sehingga orang itu berkata, oh utusan Tuhan. Hadis riwayat Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Contoh, hasil panen padi yang bibitnya berasal dari mencuri, maka diperinci atau proses sampai panen tidak mengeluarkan biaya apapun, maka hasil sepenuhnya untuk pemilik bibit. Apabila dalam proses pemeliharaan sampai panen memerlukan biaya, misalnya untuk pupuk, gaji kuli, pengairan dan lain-lain, maka hasil panen sebagian milik pemilik bibit dan sebagian milik yang memelihara. Kaidah ke-17. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Artinya berarti keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai. Dalil. Maka barang siapa menjaga dirinya dari syubhat tidak jelas hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Menurut Tajuddin As-Subki, kaidah ini berasal dari firman Allah. Contoh, sebaiknya orang buang air besar atau kecil lebih baik menghadap atau tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Bahkan di tempat tertutup sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini, Imam Ats-Tsauri mewajibkan untuk menjauhi menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air besar atau kecil, sedangkan imam lainnya tidak mewajibkan hal tersebut. Kaidah ke-18. Kaidah ad-dafu aqwa minar rafai. Mencegah lebih efektif daripada menghilangkan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mencegah terjadinya sebuah hukum itu lebih mudah daripada menghilangkan atau menggagalkan hukum yang telah berjalan dan sedang diberlakukan. Dalil. Dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Contoh, menjaga diri agar tidak sakit lebih baik daripada mengobati setelah sakit. Kaidah pengecualian. Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari memerangi pemimpin dan memberontak kepada imam atau penguasa walaupun mereka berbuat zalim. Selama mereka melaksanakan sholat, tujuannya yaitu demi menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kerusakan yang besar dan kejelekan yang banyak. Alasan memerangi dan memberontak terhadap penguasa
menyebabkan timbulnya kemungkaran yang berlipat ganda daripada kemungkaran yang sudah ada, sedangkan umat tetap berada dalam akibat-akibat kejelekan sampai sekarang. Kaidah ke-19 atau yang terakhir, kaidah ruksub la tunatu bil ma'ashi. Ruksah tidak boleh diambil untuk melaksanakan maksiat. Ruksah artinya keringanan. Dalil dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Contoh, orang-orang yang dalam safar itu boleh menjamak sholat, namun bila safarnya untuk maksiat seperti mencuri, merampok, atau berzina, maka tidak boleh menjamak sholat. Yang kedua, orang yang dalam safar itu tidak puasa Ramadan, namun bila safarnya untuk maksiat, maka dia tetap wajib puasa, tidak boleh dia mengambil ruksah. Kaidah pengecualian, umpamanya membayar zakat yang kadarnya dari harta, bunuh diri sebagai cara untuk tobat, memotong pakaian yang terkena najis sebagai cara untuk membersihkannya, dan keharusan sembahyang dalam masjid yang berlaku dalam syariat Nabi Muhammad bila diperhatikan keringanan hukum dalam hal ini dibandingkan dengan yang berlaku sebelumnya, lebih tepat disebut nasak. Meskipun demikian, dalam artian luas pula disebut ruksah. Sekian dari saya, Irfan Hidayat Afindra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.